Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah. Allah memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio saat ini alhamdulillah sudah bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Farid. Terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama. kembali hadir di Tawakal. Alhamdulillah. Nah pemirsa, selain Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Pia. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Pia katanya jauh-jauh dari Serang ya ke sini ya. Iya. Nah Mbak Pia dari Serang jauh-jauh ke Jakarta. Mbak Pia katanya mau cerita soal masalah kehidupannya Mbak Pia, betul ya? Iya. Apa yang mau Mbak Pia sampaikan ke kita? Saya ingin ceritakan anak saya. Ingin ceritakan anak Mbak Pia. Oke, berapa tahun anaknya? Setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan. Kenapa dengan anaknya? Diambil paksa oleh keluarga suami saya. Diambil paksa oleh keluarga suami. Boleh cerita awalnya apa yang memicu keluarga suami mengambil anak itu? Awalnya perebutan hak asuh. Saya lagi kerja dipanggil sama ibu, disuruh pulang dulu, taunya anak udah nggak ada. Boleh tahu nggak kenapa pisah sama suaminya? Kenapa pisah? Ada masalah apa di keluarga? Awal cerita sih keluarga suami saya nggak ada yang setuju. Nggak setuju, tapi tetap menikah. Iya, itu menikah karena sayanya hamil duluan. Karena hamil duluan, ya maksudnya niat hamil duluan memang diniatkan biar tetap menikah begitu? Saya nggak niat, cuman si cowoknya itu pingin banget gitu milikin saya seutuhnya. Saya nggak mau gitu. Terus karena dia dulunya kan sering ngasih, minta imbalan istilahnya. Minta imbalan. Kalau saya kan sering ngasih ya kamu, umpama kayak kontrakan, beliin susu anak, terus pampers segala dia yang tanggung. Kalau dianya ngomong, kan saya udah ngasih segala-gala, kamu kamu nggak ngasih saya nggak ngasih saya apa gitu, kasih kamu apa ke saya, katanya gitu. Terus dia mintanya apa? Saya nggak mau, saya pengen diri kamu, katanya gitu seutuhnya. Gitu. Oke, Ustadz, orang tua nggak merestui, kemudian yang laki-laki ini mengambil jalan pintas, mendahulukan ketentuan yang udah orang biasa melakukan pernikahan dulu baru kemudian punya anak nih Pak Ustadz. Enggak, tadi saya ini suami Mbak Pia ini ceritanya gimana bisa ketemu dengan suami ini dulu, ceritanya kayak apa gitu. Kok kenapa ini tidak diomongin ke orang tua. Ya, sehingga sampai terjadi hubungan seperti itu saya masih bingung ini ya, ceritanya ketemunya di mana sama suami? di mana dan sampai ini tidak dibawa ke orang tua dulu, gimana tuh ceritanya gitu? Ceritanya saya kan kerja di biliar, tempat dunia malam. Ketemu customer, cuman awalnya mau perkenalan aja. Ya. Ini dengan calon suami yang iya, yang tadi. kedua ini. Yang kedua? Iya. Oh, jadi sebelumnya
Sebelumnya Sudah. saya udah nikah, janda beranak 1. Oke, sebelum jauh nih kita balik lagi dulu yang yang sudah menikah tadi yang pertama. Menikah yang pertama terus cerai atau ada pisahnya gara-gara lain? Ya cerai karena suami saya kan nganggur. Saya terus-terusan yang kerja, suami di rumah nggak mau kerja. Suami yang pertama sih baik, nggak neko-neko gitu. Cuman saya terus yang kerja gitu. Kali saya lelah, nggak kuat, minta cerai. Suami sih nggak mau cerai, tapi sayanya minta. Akhirnya ya saya pisah. Asuh yang anak pertama di saya. Oke, sebentar. Berarti dari suami yang pertama sudah punya anak. Iya. Sudah punya. Oke, sudah punya anak. Kemudian, mohon maaf, dengan yang pertama itu yang dengan jalur biasa kan ya, maksudnya menikah resmi gitu, mendapat persetujuan. Iya. Oke, yang nggak disetujuin itu adalah suami yang kedua. Karena Tapi di situ suami yang kedua minta untuk berhubungan suami istri. iya. Karena dia merasa sudah begitu berperan memberikan nafkah untuk si bayinya itu. Nah, dari yang berhubungan suami istri itu sempat hamil atau tidak? Kalau yang kedua, Heeh. iya udah hamil 2 bulan baru dinikahin. Hamil 2 bulan baru ini kan. Oke, berarti kita pasti sudah dapat poinnya nih ya. Iya, Berarti sudah. memang suami Ada. suami keduanya yang memanfaatkan itu, dia merasa Iya. udah memberi nafkah. Lu kasih apa ke gua gitu kasarnya, Iya, kurang lebih iya, seperti iya. itu. Dia minta berhubungan badan nih Ustaz. Wah, jadi bagaimanapun ini tetap posisinya melanggar syariat, Mas Anu, ya, Mas Farid. Ya. Jadi meskipun sebetulnya pernikahan kedua dari Mbak Pia ini sudah tidak perlu lagi minta persetujuan ke orang tua. Jadi sebetulnya orang tua nggak setuju pun pernikahan tetap bisa dilangsungkan. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 232, disebutkan bahwa istri-istri yang sudah dicerai gitu ya dan sudah habis masa iddahnya, maka dia berhak untuk baru menikah lagi tanpa harus dihalang-halangi oleh walinya. Gitu. Artinya orang tua atau siapapun yang berhak menjadi wali dari perempuan yang sudah diceraikan itu dan sudah habis masa iddahnya, maka perempuan itu boleh menikah dan ini nggak boleh menghalang-halangi. Istilahnya tanpa wali pun sebetulnya dia berhak untuk melakukan pernikahan. Makanya ini Mbak Pia, kenapa itu harus dilakukan? Karena mungkin karena kekurang tahuan atau gimana ya. Jadi sebetulnya Mbak Pia tidak, ya izin ke orang tua tetap perlu, tetap penting gitu ya. Tapi proses pernikahannya sebetulnya tidak harus mendapat wali dari orang tua, tidak apa-apa sebetulnya. Dan orang tua sebagai wali nggak berhak menghalang-halangi nikahnya Mbak Pia ini yang sudah berstatus janda dan sudah habis masa iddahnya. Gitu Mbak Pia ya. Jadi sebelum melakukan hubungan itu mestinya dihalalkan dulu, meskipun tanpa harus ada walinya. Karena Mbak Pia statusnya sudah janda, sudah tidak dalam masa iddah. Itu. Nah, itu sangat disayangkan sebetulnya. Mbak Pia, alasan mertua Mbak Pia nggak terima Mbak Pia apa? Karena Mbak Pia statusnya janda, punya anak. Janda, terus suaminya nggak punya, orang miskin gitu. Sedangkan keluarga dia terpandang. Iman? Ini siapa? Ini dia Bu, pacar Iman. Pacar. Udah berapa lama kamu pacaran sama dia? Kami udah 6 bulan, Bu. Lantas, kamu kesini mau apa? Iman, kamu nggak salah pilih pacar seperti ini. Kok kecil dan miskin begini? Pak, Iman kesini cuma mau minta doa restu. Iman mau nikah sama Pia. Kamu bilang kamu mau menikah sama dia. Kamu belum saatnya untuk menikah, Iman. Menikah itu nggak gampang loh. Iman tahu Bu, tapi insya Allah Iman siap. Bapak nggak setuju. Dia nggak pantas jadi istri kamu. Kenapa Pak? Kurang Pia apa? Dia baik, dia sopan. Apakah keluarganya sudah bisa sepantas dengan keluarga kita? Ibu malu, Man. Kalau punya mental seperti dia, mau taruh di mana mata keluarga kita? Udah Bu. Man, lebih baik aku pergi. Aku nggak sanggup di sini, Man. Iya. Semua ini langganan Bapak dan Ibu. Iman. Iman, kurang ajar kamu. Iman.
Jadi mereka nggak setuju Nggak sama Mbak setuju. Pia karena Mbak Pia mohon maaf janda beranak satu, Orang nggak punya, ditambah miskin. sama orang menurut mereka. Oke, terus kemudian sampai akhirnya menikah karena tadi udah hamil duluan ya. Nah, reaksi keluarga mertua gimana nih sepanjang proses menjelang menikah, kemudian menikah sampai kemudian berkeluarga? Itu kan pas nikah itu diramein ya di rumah mertua tuh. Itu saya pas nikah itu uang dari pesta itu nggak saya ambil, kado udah diambil mertua, uang yang di kotak dibawa mertua. Saya nggak sepeser pun, kayak dimanfaatin hidup saya sama mereka. Pas saya lagi hamil umur 4 bulan, saya keluar ngobrol sama tetangga, namanya di rumah aja jenuh. Pas jenuh keluar ngobrol sama tetangga, saya pulang ke rumah dimarahin sama mertua saya. Apa nggak mau katanya keluar, katanya mama tuh malu katanya. Pia, kemana sih itu orang ya? Ibu pintar ya sekarang. Pia, Oh ya. Pia, dicariin dari tadi. Kemana aja kamu? Lihat kamu ada di sini. Dipanggil-panggil. Budak kamu ya? Maaf Bu, nggak kedengeran. Ada apa Bu? Ada apa? Malu saya punya mantu seperti kamu. Ayo masuk. Bu. Sakit Bu. Dicari-cari kamu. Kayaknya nggak ada di situ. Ayo, masuk. Mulai hari ini kamu nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh ketemu dengan siapapun. Ayo masuk. Aku bilang masuk. Sakit. Pas saya hamil 7 bulan kena muntaber ya, nggak ada yang mau nganterin saya ke berobat. Pas anak lahir jadi perebutan anak itu. Jadi anak itu pas setelah lahir diambil sama Diambil. mertua. Pak Ustadz, boleh sejauh apa sih mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak ini Pak Ustadz? Sebetulnya dalam Islam sendiri ketika anak sudah hidup berumah tangga, maka orang tua itu sudah tidak berhak lagi, tidak bertanggung jawab lagi terhadap kehidupan si anak ini, gitu loh. Meskipun secara moral ya, justru anak yang justru punya tanggung jawab pada orang tua untuk berbakti, untuk taat dan lain sebagainya, gitu loh. Tapi kalau ini sudah berumah tangga, maka mestinya ya sudah dilepas saja. Orang tua nggak boleh campur tangan kehidupan keluarga anak-anaknya, apalagi sampai mengganggu. Misalnya kayak ini tadi sampai anak dibawa, terus kemudian anak laki-lakinya masih disetir dan dikendalikan gitu. Padahal mestinya anak laki-laki ini bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya, melindungi istrinya, mendidik anaknya, menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab penuh sebagai laki-laki. Dan orang tua sifatnya cuma istilahnya memantau saja. Memantau. Orang tua tidak berhak lagi, misalnya sampai menafkahi lagi mentang-mentang ya sudah nggak berhak lagi. Orang tua juga tidak berhak lagi untuk ngatur-ngatur rumah tangga ini. Itu kalau memberikan saran, kalau memberikan masukan-masukan untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, itu boleh. Tapi kalau justru mengganggu dan membuat kerjanya berkesan, itu tidak boleh. Malah disuruh cerai mas mertua saya. Saya masih ada status istrinya. Ceweknya dibawa ke situ, nanyain mana si AA. Terus nanyain itu siapa mah? Gitu mentang-mentang guru calonnya. Dibawa ke situ. Saya pengen nengok sama anak saya sampai mau dibawa sama mertua. Kamu ngapain kesini? Gedor-gedor pintu segala, bikin malu aja. Pak, aku mau ketemu sama anak aku, Pak. Anak kamu nggak ada di sini. Saya mau ketemu sama anak saya, Pak. Cika, Mas, Cika.
berarti dipisahkan memang udah nggak boleh satu atap lagi tinggalnya. Jadi begitu datang ke rumah itu diusir. Diusir, katanya kamu pergi aja, udah anak saya urusin, katanya. Kayak Itu setelah melahirkan. udah anaknya umur 4 bulan. Bulan. Masya Allah. Nah, Mbak Pia udah pernah ngajak ngomong suami belum sih soal ini, keadaan ini? Saya udah curhat segala, kayak nggak kedengar, belain orang tuanya malah. Dia malah belain orang tuanya. Malah sengaja nggak kerja. Biar Sayanya kerja, terus banting tulang. Saya pernah ke Bogor ya, kerja di garmen, sampai jual perabotan saya habis-habisan buat nafkahin anak saya. Kan saya sebulan setelah ngelahirin pulang ke orang tua saya, karena saya nggak dinafkahin, kayak nggak dihargain. Habis lahiran juga suruh nyuci baju 3 bak. Terus makanan kalau yang buluk-buluk kan dikasih saya sama mertua. Kalau yang baru dimasukin ke kamar. Kalau masak kayak contohnya masak bebek tuh ya, kayak kemarin ya, kenceng. Saya yang masak, ngolahin saya. Pas saya mau makan udah nggak ada makanannya, dimasukin ke kamar semua. Kayak bolu, udah bulukan disuruh makan. Akhirnya anaknya yang makan batuk, anak yang kena sakit. Ustadz, dia sudah bercerita ke suaminya. Oke lah, mungkin suaminya berbakti sama orang tuanya, tapi sepatutnya seperti apa sih seorang suami dalam rumah tangga dengan istri ketika istri bercerita nih tentang sesuatu hal tentang keluarga? Suami itu, Mas Farid, tanggung jawabnya tidak hanya menafkahi, tapi juga melindungi, menciptakan ketentraman, menciptakan kebahagiaan bagi istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Tapi kalau sampai istri sudah curhat, bahasa kasarnya minta perlindungan kepada suami, dan suami tidak care, suami tidak mempedulikan, ini artinya dia sudah menyalahi tanggung jawab yang mestinya dia lakukan. Dan ini secara sosiologis saya menganalisis, Mas Farid. Ini kan kalau boleh kita katakan, ini si orang tua ini masih menganggap ada social gap, kesenjangan sosial antara orang tuanya ini, si laki-laki, dengan si menantu Mbak Pia ini. Ya bahasa kasarnya ini nggak level lah gitu. Karena nggak level, tapi dipaksa keadaan karena sudah hamil duluan, dia dipaksa menerima itu. Akhirnya ya gitu, nggak ada keikhlasan, nggak ada, sehingga rumah tangga di sini, perkawinan di sini sudah menyalahi dari tujuan, fungsi dan kodratnya yang mestinya melitas kunu ilaiha inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, terus wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu tujuan pernikahan, untuk litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi di sini tujuan perkawinan sudah enggak itu lagi kalau saya lihat. Tujuan perkawinan itu sendiri hanya menyelamatkan status sosial, menyelamatkan muka orang tua, sehingga nggak ada niatan untuk menganggap Mbak Pia ini sebagai menantu. Ini aja udah salah. Dari awalnya ketika ini terjadi hubungan pranikah, itu sudah salah. Salah kedua adalah saat pernikahan itu terjadi tidak didasari kepada keikhlasan kedua belah pihak untuk membangun misakon golidon. Jadi pernikahan itu kan kontrak atau perjanjian yang sangat suci, yang sangat erat gitu ya. Ini tidak terjadi karena tujuannya hanya itu. Ini dua kesalahan yang pertama. Nah, dua kesalahan yang kedua. Kedua kesalahan ini berimbas pada relasi sosial antara Mbak Pia dengan mertua dan suaminya. Gitu. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua para pemirsa, bahwasanya tindakan perilaku yang hanya mengandalkan nafsu tanpa ada keikhlasan, tanpa ada kesadaran spiritual atau kesadaran religius, itu bisa berakibat seperti ini. Jadi peristiwa yang dialami Mbak Pia ini menjadi iktibar bagi kita semua, menjadi cermin bagi kita semua, untuk bahwa setiap perilaku, setiap tindakan apapun itu harus kita pikirkan, harus kita kalau perlu kita istikharah juga. Jadi tidak hanya sekedar ini yang bicara ini nafsu saya, atau memang betul-betul kira-kira yang diinginkan Allah. Kira-kira ininya akan membawa kebaikan
apa justru ini menjadi kejelekan bagi kita? Karena masa depan itu misteri, Mas Farhan. Maka dalam Islam dianjurkan untuk mohon petunjuk kepada Allah, mohon bimbingan Allah melalui surat istikharah, melalui doa, dan tanya kepada para ahlinya. Itu. Nah, itu ya Mbak Pia ya, ini pelajaran yang sangat berharga bagi Mbak Pia maupun kita semua. Mbak Pia, saya juga dengar katanya nggak cuma disakitin seperti itu, bahkan juga katanya suami Mbak Pia selingkuh ya. Taunya dari mana kalau suami Mbak Pia selingkuh? Pas anak umur 2 minggu kan saya suruh ngontrak. Udah ngontrak aja yuk. Akhirnya iya saya ngontrak di Serang di Penancanan tuh. Ngontrak malamnya dia ada di rumah, pas pagi disusulin sama temennya, sama orang Bayangkaranya lagi. Udah gitu dari pagi aktif telepon-teleponan. Pas anak itu sakit, panas, sama berak-berak itu. Udah gitu saya telepon jam 10 nggak diangkat, jam 10 malam sampai jam 12. Akhirnya saya jam 1 malam saya nelpon ke sahabatnya. Saya nelpon, "Bang, tolong panggilin suami saya, si anak ini sakit." Namanya baru lahir kan kaget ya kali perubahan ini cuaca. Udah gitu nggak bisa diganggu, maaf katanya, soalnya ada keperluan penting itu, tapi tempatnya kayak di tempat di diskotik, suara musik gede segala, cekak-cekak, ada perempuannya gitu. Ya udah saya akhirnya nggak bisa tidur sampai jam 1 malam, nunggu pagi jam 7 saya pulang ke orang tua saya. Udah pas pulang nggak ada kabar, nggak bisa ingat. Pas datang jam 1 siang ke rumah orang tua saya nggak bukain pintu. Selang seminggu mertua saya datang suruh pulang ke rumah mertua saya. Udah pulang saya nurut apa kata orang tua saya sama mertua. Udah masih baik, kasihan gitu ya, kalau pengen cerai juga harus mikir dulu, dipertahanin. Udah pulang selang anak umur 3 bulan ke situ lagi ngontrak di tempat yang lain, di Penancanan tempat lain, beda RT. Saya ngetes 3 hari ngontrak di situ. Saya pulang ke ibu saya. Itu di kamar kan pertamanya bersihin, sama saya mau pulang ke rumah saya dulu tuh, dibersihin, beres-beres rumah. Pas saya ke situ lagi kontrakan, itu di rumah ada kondom segala macem. Kata saya, "Ya Allah, kapan makanya saya aja nggak pernah berbuat sama kamu kayak gini," gitu. Emang dari dulu dia mau orangnya nakal, cuman kira saya tuh omongan orang tuh kiranya bohong. Kira saya namanya teman-teman mau bercanda gitu ya. Emang sih itu banyak perempuannya, katanya kamu ngapain mau, katanya gitu. Mbak Pia ini, Masya Allah, Mbak Pia sudah asalnya jatuh, tertimpa tangga, ya, dengan kondisi-kondisi yang semakin memprihatinkan, kondisi-kondisi yang semakin sulit ya Mbak Pia. Maka menurut saya ini Mbak Pia harus kuat bertahan menghadapi kehidupan ini, karena Mbak Pia punya 2 anak ya, satu dari anak yang pertama, suami yang pertama, yang kedua anak dari suami yang kedua yang ternyata sekarang sudah diambil alih oleh mertua, direbut paksa oleh mertua, sehingga ini tanggung jawab atau beban atau apapun namanya yang harus dipikul oleh Mbak Pia, dan Mbak Pia harus terus hidup, Mbak Pia harus terus survive menghadapi ini ya. Tapi mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang kemarin menjadi langkah-langkah yang bahan muhasabah, bahwa itu langkah yang tidak baik, yang perlu dikoreksi, yang perlu ditata. Allah Maha Pengampun, Allah masih menunjukkan jalan bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat, yang mau kembali ke jalan yang benar. Mbak Pia, saya hanya ingin tahu apa yang kira-kira diinginkan Mbak Pia saat ini, dan statusnya dengan suami itu sekarang kayak apa? Misalnya masalah suami nggak apa-apa, mau cerai juga, udah dicerai nggak apa-apa, saya Sudah ikhlas. cerai Udah. Sudah. Tapi kalau dihukum
Kalau di negaranya mah belum, maksudnya bukan Oh, sudah cerainya bisa. cerai dari orang tua itu dari. Cerainya dari mana? Maksudnya cerai orang tua itu bagaimana? Karena Jadi- cerai itu harus berangkat dari akad yang bersangkutan langsung. Itu enggak, nikahnya nikah agama, tapi cerainya bukan nikah agama, bukan dihukum lagi, bukan. Jadi cerainya cerai dari bapaknya, suruh tanda tangan, bapaknya kan mentang-mentang RT. So, kamu cerai katanya, nih tanda tangan di buku ini katanya gitu. Terus saya nurut, kan namanya rumah tangga ribut mau wajar gitu ya. Iya. Jadi orang tuanya ikut campur. Mentang-mentang RT di situ jadi kuasa, dia yang suruh tanda tanganin. Itu sah Ustaz, perceraian seperti itu orang tua memaksa. Nggak boleh. Mas. Nggak boleh. Itu nggak sah. Perceraian itu harus, talak itu harus kalam atau kalimat segot takliknya atau apa, kalimat talaknya itu harus berasal Dia dari nggak yang pernah- bersangkutan. nggak Dan pernah saya ucapin cerai cerai, kamu. nggak pernah. Nah kalau dia belum pernah ucapan itu, mau tanda tangan mau apa, dan cerai itu harus dalam keadaan sadar dan bukan dalam keadaan terpaksa. Hukum itu harus berjalan dalam keadaan sadar, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Nah, suami ada sempat melontarkan saya ceraikan kamu? Nggak pernah, Nggak pernah. sedikit pun. Saya malah ngomong, udah itu kan udah ngomong orang tuanya cerai, berarti kita tuh harus cerai. Dia yang nggak mau, sampai kapanpun nggak saya ceraiin katanya. Sampai sekarang juga dia gantung, belum pernah ke pengadilan, belum pernah. Iya. Mbak Pia, komentar orang tua Mbak Pia gimana? Kata ibu udah sabar aja, mudah-mudahan nanti juga ada balasannya, katanya orang kayak gitu. Jadi sekarang Mbak Pia kembali bersama ibu lagi. Iya. Ya udah Pak Ustadz, ini juga kita mengundang ibunya juga ada di studio. Ibunya juga sempat cerita sama kita ada masalah mengenai keluarganya. Jadi kita langsung undang aja ya Pak Ustadz. Ya. Baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu. Oke, silakan Ibu. Mari Bu, mari Bu. Silakan. Baik Ibu Diah, terima kasih sudah bergabung sama kami di Tawakal. Kita sudah mendengar semua apa yang dialami oleh Mbak Pia, anaknya Ibu Diah. Nah Ibu Diah sendiri gimana nih melihat anaknya seperti ini diperlakukan sama mertua dan juga sama suami? Suaminya sama saya juga nggak seneng. Nggak seneng. Waktu nikah saya nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir. Ibu kamu yang suruh datang katanya gitu. Alasannya kenapa? Malu kali sayanya jelek, miskin. Kalau ngeliat saya tuh melotot matanya, boro-boro selamat. Ini sudah bukan lagi keanehan, ini sudah kedaliman. Jadi rumah tangga yang dibangun bukan relasi ya kesetaraan, relasi kekeluargaan, tapi gap sosial ini masih Malah diciptakan. keluarganya itu ibu bapaknya ngomongin saya bau tanah katanya, udah bau tanah. Ya, ya. Doanya mati saya yang Ibu saya yang meninggal. sabar ya Bu ya, Ibu yang sabar. Kata saya Mudah-mudahan ini saya semuanya doanya mati aja bahwa ibu Iya. kamu tuh udah bau tanah katanya. Iya, Kamu iya. jangan bertingkah, harus nurut katanya di sana di mertua kamu itu. Nurut katanya di sana. Ibu saya dengar katanya juga masa lalu Ibu sama suami Ibu waktu itu juga korban kekerasan dalam rumah tangga ya Bu? Iya. Kalau marah sedikit tapi saya juga dijenggutin, saya begini sampai rontok tuh tangan dia. Pak Ustadz, intinya gini Pak Ustadz, Mbak Pia sama ibunya datang ke sini. ya, Mereka berdua merasa kok hidup tidak adil. ya. Orang memperlakukan buruk ke mereka berdua. Nah, apa yang harus mereka lakukan di ke depan Pak Ustadz? Satu, saya ingin Bu Diah dan Mbak Pia ya supaya tidak terlalu hanyut dan larut dalam kesedihan ya. Jadi saya melihat ini penderitaan yang sudah sangat luar biasa. Sebagai dianggap orang miskin, dinista, terlunta-lunta, disingkirkan. Ibu Diah, mohon Ibu Diah sabar dan ikhlas menerima ini ya Bu Diah. Ini cara paling hebat untuk mengurangi penderitaan. Itu adalah ketika orang menista dan menyia-nyiakan kita, tapi kita menganggap semuanya itu menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga ini tidak menjadi beban yang membuat kita sedih. Itu satu. Yang kedua, tetap yakin pada keadilan Allah, gitu ya.
bahwa Allah menciptakan semuanya ini adalah bagian dari ujian hidup. Orang hidup itu ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan penderitaan. Dan pada detik ini, saat ini Ibu Dia dan Mbak Pia sedang diuji dengan penderitaan hidup. Kalau Ibu ikhlas, kalau Ibu sabar, dan tetap tawakal kepada Allah, insya Allah ini akan menjadi kebaikan bagi Ibu di dunia dan akhirat. Maka saya sarankan kepada Ibu ya, supaya Ibu bisa menghadapi semuanya ini dengan lapang dada dan enjoy. Ibu sering banyak berzikir, Ibu sering banyak berdoa. Dikir setiap waktu, dikir aja. Dikir, mengingat Allah ya, mengingat Allah. Itu kayak pergi dari saya itu tiap hari berdoa aja itu. Iya, makanya Ibu perbanyak Sebenarnya itu. dia ninggalin saya. Iya. Alhamdulillah dia dapatnya yang cocok sama dia itu sekarang ya. Ya, makanya itu nanti Allah akan ngasih jalan yang terbaik untuk Ibu. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya sendirian. Allah tidak akan pernah membiarkan makhluknya untuk terluka-luka. Karena setiap ujian Allah itu ada tujuannya. Ibu tawakal ya. Tawakal itu pasrahkan semuanya kepada Allah. Sebab kalau Ibu nggak tawakal nanti di dunianya sudah menderita, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Ibu tawakal, ikhlas, pasrah, meskipun di dunia menderita, insya Allah Ibu akan mendapat balasan nanti di akhirat karena kesabaran dan ketawakalan Ibu. Itu satu. Yang kedua, Ibu banyak berzikir ya. Zikirnya baca sholawat, zikirnya baca sholawat yang sebanyak-banyaknya ya. Kalau Ibu bisa ngaji, nanti sambil ngaji Quran diperbanyak. Nanti ini menjadi penenang dan penyejuk jiwa ya Bu ya. Nah ini saya mau ikut berdoa, mudah-mudahan apa yang dialami Mbak Pia segera berakhir, mendapat jalan keluar yang baik. Kalau toh harus bercerai, ya bercerai yang baik dan segera mendapat pengganti yang lebih baik. Kalau toh harus terus, mudah-mudahan keluarga ini juga disadarkan untuk menerima Mbak Pia apa adanya, sehingga Mbak Pia bisa menerima kebahagiaan hidup yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya buat Mbak Pia sama Ibu Dia. Mudah-mudahan kita berdua juga ikut bantu doa ke depannya menjadi lebih baik lagi, insya Allah ya. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami di Tawakal, dan ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pelajaran terpenting bagi pemirsa di rumah agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.